Dia bilang rekening Maria Teresia Amanda lagi rusak. Mana ada rekening rusak? Lagi rusak. Jadi ditransfernya ke saya aja. Uang habis, AHB udah di ujung banget, udah di ujung tanduk lah. Kalau bisa dibilang bangkrut. Dan itu mimpi aku sih. Itu aku tulis semuanya di buku bahwa tahun ini aku pengen punya omset lebih dari 100 juta. Wow. Ditulis. Dan ternyata kejadian. Nah, sejak pegang HP itu aku udah gak enak feeling. Sejak pegang HP itu ternyata ada beberapa orang yang pesanan saya mana? Udah 2 bulan kok pesanannya nggak datang gitu. Oke, tapi sebenarnya berarti proses menuju ke sana sudah pernah mencoba, karena saya pernah dengar waktu itu sebenarnya sempat buat bisnis dan akhirnya sempat pernah ditipu. Itu berarti sebelum atau sesudah? Sesudah 2014. Sesudah 2014. Oke. So maybe tell me more about the process akhirnya memutuskan untuk membuat Amanda Hartanto Batik. Ya, jadi prosesnya adalah aku tipe orang yang nggak bisa kerja di tempat orang. Jadi aku nggak bisa kayak di bawah tekanan. Aku pengen belajar untuk harus explore lagi gitu. Jadi pada saat itu akhirnya aku memutuskan dengan modal sedikit gitu ya. Oke, aku putusin untuk membuat brand Amanda Hartanto Batik ini gitu. Modal sedikit dari yang aku jual batik itu gitu. Terus ditambahin sedikit sama orang tua aku. Akhirnya aku meluncurkanlah si brand Amanda Hartanto Batik ini. Nggak sendiri, aku ada temanku yang sampai sekarang juga masih bareng sama aku, bantuin gitu. Namanya Dies gitu. Nah, jadi dari situ kita cuma berdua, kemana-mana berdua gitu. Cari kain, cari batik, terus akhirnya meluncurkan satu koleksi sekitar 20 baju lah. Terus oke, kita harus photoshoot juga seadanya. Cari fotografer gratis gitu yang mau barter deh. Kolaborasi barter kan. Barter, aku bisa difoto produkku dan aku gratis dari dia gitu. Nah, nggak disangka, nggak dinyana gitu. Ketika aku launching itu pertama, wow gitu. Dan dalam 2 hari itu satu koleksi habis. Wow, 100 pieces lebih. Iya. Lewat apa waktu itu pemasarannya? Waktu itu karena pas ada bazar kebetulan. Ada bazar apa ya itu waktu itu ya? Festival Indonesia. Tapi masih offline ya waktu itu jualannya ya? Offline dan udah langsung di Instagram tuh. Dan koleksi Instagram itu udah di juga. Instagram, cuman dari Instagram masih belum ya, followersnya baru ratusan, baru 100 200 berapa lah gitu. Nah, terus akhirnya itu kagetnya ya dalam 2 hari itu ludes abis ya, tinggal sisa-sisa 1 sampai 10 biji lah gitu. Wah, gila, girang banget kan. Dari situ aku ada modal lagi dong buat ngembangin gitu. Ya udah, akhirnya dari situ mulai deh gitu semangat tuh jualan berdua. Dibantuin sama temanku itu. Terus dipanggil ke kantor-kantor tuh. Kebetulan temanku kan ada yang kerja di bank, ada yang kerja di mana, dipanggil. Udah angkut pakai koper. Bener. Angkut pakai koper, terus udah gitu jualan, diacak adul semua, bisa 2 jam situ diacak adul. Pulang nggak dibeli apa-apa. Cuma nyoba-nyoba, browsing. Nyoba-nyoba gitu, ini bagus tapi nggak ada yang dibeli sama sekali. Oke, udah pulang, kita cuman beli kopi dulu deh biar nggak haus-haus amat gitu. Udah, saya pulang tanpa hasil di tangan, udah cuma main-main aja gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Terus akhirnya lama-lama banyak nih yang jual dari Instagram juga banyak yang beli gitu, sedikit demi sedikit, nggak nyangka di 1 bulan pertama itu omsetnya lumayan, sampai hampir 200 juta lebih di bulan pertama gitu. Dan itu mimpi aku sih, itu aku tulis semuanya di buku bahwa tahun ini aku pengen punya omset lebih dari 100 juta, ditulis gitu. Dan ternyata kejadian gitu. Wah, dari situ mulai aku rajin nulis. Rajin nulis mimpi aku, pengen ini, pengen itu, dan semua yang ditulis itu terjadi ternyata gitu. Ya memang mimpi itu harus ditulis, harus diyakini, dijalani. Iya betul. The more you banget. see it, the more it will come true ya kan. Betul. Dan itu kejadian sama aku. Banyak banget apa yang aku tulis itu terjadi gitu. Ya udah, terus balik lagi ke AHB. Akhirnya aku bikin lagi koleksi baru, koleksi kedua, koleksi ketiga, sampai akhirnya datanglah ada yang bantuin aku lagi. Aku
butuh orang yang untuk membantu lagi gitu. Jadi aku rekrut lagi karyawan gitu. Udah, kebetulan dia teman aku juga, dan kebetulan dia habis di PHK dari kantornya. Udah, terus akhirnya masuklah dia gitu sebagai admin. Gitu. Jadi aku dan Dies itu fokus pada desain. Dia sebagai admin sana kesini. Ya udah, itulah orang yang ternyata akhirnya menipu gitu. Oke. Gitu. Bagaimana akhirnya karyawan yang sebenarnya teman sendiri itu bisa menipu dan bahkan hilang sampai ratusan juta? Iya. Jadi ceritanya pada waktu itu HB tuh lagi, kalau bisa dibilang di atas, untuk aku itu udah sangat di atas banget gitu ya, puji Tuhan gitu. Puji Tuhan banget, kayak Tuhan mengabulkan semua doa aku, semua yang aku minta itu terkabul gitu. Sampai akhirnya pada waktu itu aku dia udah kerja di aku sekitar 1,5 tahun kalau nggak salah, dan akhirnya aku menikah. Ketika aku menikah itu 1 bulan sebelum aku menikah itu aku terjadi clash sama Dies, temanku, sahabatku udah lama banget itu, karena orang ini. Jadi orang ini ya kasarnya kayak mengadu domba begitulah ya, gitu. Tapi terus akhirnya Dies keluar gitu. Dies nggak sama aku lagi. Gitu. Ya udah, jadi aku hanya berdua sama dia. Lalu aku hamil. Nah, ketika aku hamil itu aku sakit-sakitan karena aku preeklamsia. Preeklamsia, jadi tensinya tinggi terus gitu ketika hamil gitu kan. Dan ketika aku hamil, aku benar-benar nggak bisa bangun, benar-benar di rumah terus dan masuk rumah sakit terus gitu. Harus bed rest ya. Iya, dan jadinya kan AHB-nya nggak ada yang pegang. Jadi akhirnya dia yang pegang. Dia pegang HP dan dia masukin dia pegang HP, dia yang masukin pesanan, dia yang belanja, apa semua dia, tanpa ada pengawasan. Aku percaya sama dia karena oh ya dia orang baik lah gitu, nggak mungkin gitu tuh temen gue kok gitu, dia orang baik gitu. Ya udah, dari situ, tapi aku merasa ini kok semakin lama kok semakin susut ya, uangnya kok nggak ada gitu. Dia selalu minta uang tapi kok uang nggak pernah masuk gitu ke rekening gitu. Sampai akhirnya habis sedikit demi sedikit habis gitu. Tapi kok ini penjahit tuh nelponin terus, ini yang punya ini gini, nanya, kadang suka masih tanya sama aku gitu, siapa yang pesen, nggak ada yang pesen kok gitu. Sampai pada akhirnya coba aku minta handphone pesanan itu, handphone admin lah. Besok ya katanya gitu, sekarang aja kata aku gitu, besok kata dia gitu. Nah setelah itu ternyata setelah HP itu dipegang, dia menghilang. Besok gua nggak masuk, besok gua nggak bisa masuk, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah sejak pegang HP itu aku udah nggak enak feeling. Sejak pegang HP itu ternyata ada beberapa orang yang pesanan saya mana, udah 2 bulan kok pesanannya nggak datang gitu. Mbak, saya pesanan saya mana ya gitu. Banyak ternyata gitu. Dan itu mungkin jalan Tuhan ketika aku minta, kok semua orang pas lagi WhatsApp gitu loh. Ya udah terus, waduh siapa ya, yang mana ya, pesanannya apa ya gitu. Nggak ada di rekening aku tuh, nggak ada uang masuk segitu gitu. Ada yang 6 juta, 3 juta, 10 juta gitu. Dan akhirnya aku panggil, print rekening koran kataku gitu. Print rekening korannya dia ya, sebenarnya itu rekening dia, tapi mau nggak mau karena orang yang itu bilang di transfernya ke rekening itu orang tersebut. Dia bilang rekening Maria Teresia Amanda lagi rusak. Mana ada rekening rusak? Lagi rusak. Jadi ditransfernya ke saya aja. Gitu. Dan setelah aku hitung-hitung waktu itu, wah down banget ya, udah hamil, sakit-sakitan, ditipu gitu, uang habis, AHB udah di ujung banget, udah di ujung tanduk lah. Kalau bisa dibilang bangkrut itu pada waktu itu udah bangkrut sih kalau menurut dan orangnya aku. Kan taunya brandnya Amanda Hartanto, ya kan, mesennya di sini kok nggak di-deliver gitu. Itu orang banyak banget yang marah-marah, dan ketika aku lagi sakit tuh, aku harus balesin orang yang marah-marah, aku harus ganti rugi. Bayangin ya, uang nggak dapet, tapi aku harus keluar lagi produk untuk tetap ngirim ke orang itu gitu. Bahkan harusnya lebih karena aku udah mengecewakan dia gitu. Karena customers number 1 gitu kan. Ya udah, dan dia cuman bilang, wah udah nggak tahu deh, laptop diambil, dijual, itu bener-bener. Jadi setelah dihitung semua, aku sama suamiku ngitung tuh yang ya hampir 100 jutaan gitu. Udah dari situ aku udah
kehilangan namaku jelek di luaran gitu. Orang mungkin nggak mau pesen lagi gitu. Word of mouth kan bener-bener powerful banget gitu kan. Ya udahlah aku pasrah aja, yang penting aku sekarang udah mau fokus aja sama bayiku dulu deh gitu. Ya karena itu juga ya aku stres, akhirnya masuk rumah sakit terus gitu, dan akhirnya melahirkanlah di bulan ke-8 karena saking stresnya. Dan itu semua terjadi di proses sebenarnya lagi masih hamil Ya. dan lagi mau melahirkan. Oke, tahun gitu. berapa tuh? 2017. 2017 itu kehancuran, bisa dibilang itu tahun paling sulit banget ya buat aku gitu. Tapi akhirnya aku juga dapat hadiah dari anakku yang nggak ada, yang sangat yang lahir dengan sempurna. Gitu, ya. Tapi ya saya selalu percaya sih, maksudnya great blessings come with great persecutions kan. Maksudnya sometimes ketika kita dihadapkan dalam sesuatu hal yang sangat luar biasa, I know it's not easy karena 2017 juga termasuk salah satu tahun yang sulit buat aku sebenarnya, karena ya again maksudnya in business pasti kan ada yang namanya penipuan. Betul. Lah, orang yang dipercaya ternyata melakukan hal-hal yang kita nggak pernah bayangkan dia bakalan punya hati untuk melakukan hal seperti itu dan seterusnya. Ya, tapi you know what, itu ya akan menjadi batu loncatan bahwa Tuhan ingin membawa kita lebih tinggi lagi dan lebih baik lagi dan lebih banyak blessings lagi, dan akan jadi cerita yang suatu saat nanti bisa menguatkan banyak orang juga yang mungkin pernah mengalaminya. Gitu. Blessing in disguise. Blessing in disguise. Oke. Sedikit demi sedikit gitu recovery. Dia bantu aku ketika aku nggak bisa banyak kerjain karena. How do you bounce back? Bagaimana di saat yang seakan-akan semua sudah runtuh, nama baik yang sudah dibangun ternyata dipertanyakan. In your private life juga sulit karena lagi melahirkan, udah gitu ditipu teman, hancur dari segi uang juga, dari segi hati. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.